Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hati-hati dengan tipu daya si iblis atau setan. Mengetahui cara iblis yang ingin menipu kita. Kita harus senantiasa menyadari bahwa lawan kita si iblis atau setan masih terus bekerja untuk menghancurkan hidup manusia dan orang-orang percaya. Dalam Efesus 6 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita, saudara, di dunia ini bukan melawan manusia, tetapi melawan iblis atau setan yang ingin mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita dan menaburkan segala niat jahat, kebencian, dosa, kepahitan, saudaraku, supaya kita dikuasainya dan mengikuti kehendaknya, kehendak iblis. Kita jangan mau, saudaraku. Dan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, saudaraku, ayat yang terkenal dari Rasul Petrus, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari, saudaraku, kita harus hati-hati, harus berjaga-jaga sampai jangan lalai. Karena iblis berjalan sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya dan dikuasainya, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang yang malas berdoa, baca Alkitab, orang yang malas beribadah. Saudara, hati-hati, saudaraku. Iblis ingin menelan kita. Tetapi dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, lawanlah dia, lawanlah iblis. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kita bersyukur, saudaraku, karena ayat ini mengajarkan kepada kita, kita akan dikuatkan, bahkan dengan iman yang teguh kita dapat melawan iblis, setan yang jahat itu, saudara, dengan apa? Pertolongan Allah, sumber kasih karunia dalam Kristus Yesus, kita dapat menang. Karena Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kita kepada Kristus dalam kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Puji Tuhan. Karena itu mendekatlah kepada Allah, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 18 dan 19 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Kita bersyukur, saudaraku, walaupun seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, ada dalam lindungannya. Si jahat tidak dapat menjamah kita yang bersungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan tentang siapakah si iblis, si setan itu, saudaraku. Supaya kita tahu tipu dayanya, supaya kita dapat berjaga-jaga dan waspada, sehingga kita tidak jatuh ke dalam jebakan dan tipu daya si jahat atau iblis, saudara. Yang pertama, kita harus tahu iblis pekerjaannya mencobai kita. Mencobai kita. Matius 4 ayat 1 sampai 4, saudara, Tuhan Yesus berkata, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara, saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ia terlebih dahulu saudara mengalami pencobaan dari si iblis. Iblis akan selalu mencobai siapapun. Saudaraku, Tuhan Yesus aja dicobai, jadi termasuk kita saudaraku ya. Supaya kita jatuh ke dalam dosa dan pencobaan dan dikuasai olehnya. Kita saudaraku harus melawan iblis dengan iman yang teguh di dalam apa? Kuasa Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua saudara, selain iblis mencobai, yang kedua, iblis pekerjaannya ingin menyesatkan dan mendakwa kita, menuduh kita. Wahyu 12 ayat 9 dan 10 berkata, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan saudaraku, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia yang diurapinya, yang telah melemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, dan yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi si iblis saudara pekerjaannya ingin menyesatkan manusia dengan segala tipu dayanya, supaya manusia tidak berdaya, tidak setia kepada Tuhan Yesus. Dan bila kita jatuh ke dalam dosa, maka iblis akan terus mendakwa kita, menuduh kita, mengintimidasi kita, supaya kita menderita, supaya kita stres, supaya kita tertekan, supaya kita tidak bahagia dan putus asa bahkan saudara, supaya kita bunuh diri. Saudaraku, kita harus usir iblis dalam nama Yesus. Hati-hati saudara, iblis sangat berbahaya. Jangan main-main dengan ilmu gelap, dengan okultisme, dengan perdukunan, dengan sihir. Jangan percaya itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus juru selamat kita. Dan yang ketiga saudara yang harus kita tahu, pekerjaan iblis adalah ingin menelan dan membinasakan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 saya bacakan lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang. Pencuri ini adalah iblis saudaraku, hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis sangat jahat saudaraku. Ia ingin menelan manusia, membunuh manusia, membinasakan manusia saudara, kita semua, supaya jangan masuk ke sorga tetapi masuk ke neraka. Tetapi saudaraku, dalam Yohanes 13 ayat 2 berkata, ini Yudas saudara yang tidak hati-hati. Firman Tuhan berkata Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon untuk mengkhianati Tuhan Yesus, mengkhianati dia. Matius 27 ayat 3 sampai 5 berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, sudah menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah Yudas, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa dan menyerahkan darah yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergilah dari situ dan menggantung diri. Saudara, Yudas Iskariot adalah contoh orang yang dapat ditelan oleh iblis, dibunuh, dibinasakan oleh iblis, sehingga dia mati dengan cara menggantung diri. Jadi marilah kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus. Kita benar-benar bertobat saudara, sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga ada kuasa dalam hidup kita. Kita tidak jatuh saudara ke dalam godaan iblis, tetapi kita hidup berkemenangan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Jadi saudara, inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan yang dapat kita pelajari tentang siapa iblis itu atau setan itu, supaya kita dapat berjaga-jaga, waspada, jangan jatuh ke dalam tipu daya iblis. Yang pertama, iblis itu pekerjaannya mencobai kita saudara, menggoda kita. Yang kedua, iblis itu pekerjaannya ingin menyesatkan kita dan mendakwa kita, nuduh-nuduh kita supaya kita stres saudaraku.
tertekan, tidak bahagia. Dan yang ketiga, iblis pekerjaannya ingin apa? Menelan, membunuh, dan membinasakan kita. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat bijaksana-Mu memenuhi kami, sehingga kami tidak dapat ditelan oleh iblis, dibinasakan oleh iblis. Kami menjadi pemenang karena kami mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Allah yang melindungi, menjagai kami, menyelamatkan kami, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.